Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Beri Al-Fatorik, Prodi Hukum Keluarga kelas B, Angkatan 2023. Baiklah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya membahas mengenai administrasi peradilan agama. Pembahasan kali ini adalah asas-asas yang berlaku dalam administrasi peradilan agama. Sebelum kita masuk dalam pembahasan, kita perlu ketahui apa itu administrasi peradilan agama, yaitu segala kegiatan perkantoran melaksanakan tugas negara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Asas-asas hukum acara perdata. Hukum perdata mengatur hak dan kewajiban individu atau badan hukum dalam hubungan mereka. Hukum acara perdata mengatur proses hukum atau menyelesaikan sengketa yang timbul dari hukum perdata. Di dalam asas-asas hukum itu terdiri dari 17 asas. Yang pertama, asas personalitas keislaman. Pengadilan di lingkungan peradilan agama hanya melayani perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan sengketa dari orang-orang yang beragama Islam. Perlu diketahui, asas ini tidak berlaku jika salah satu atau kedua belah pihak dalam sengketa bukan beragama Islam, atau jika salah satu pihak telah beralih agama dari Islam ke agama lain saat sengketa terjadi. Nomor 2, asas kebebasan. Pihak lain tidak boleh ikut campur dalam penanganan perkara oleh pengadilan, berupa ancaman, pemaksaan, atau intimidasi. Nomor 3, asas tidak menolak perkara karena tidak jelas atau tidak ada hukumnya. Hakim harus bersifat ijtihad atas suatu perkara yang diajukan oleh pemohon atau termohon, oleh pemohon atau penggugat. Selanjutnya, asas hakim wajib mendamaikan. Al-islahu sayyidul ahkam. Jika tidak dilakukan sebelum pemeriksaan, maka putusan batal demi hukum. Selanjutnya, ada asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sederhana yang dimaksud adalah efisien dan efektif, tidak berbelit-belit, bahkan sampai bertahun-tahun hingga sampai ke ahli waris. Selanjutnya, nomor 6, mengadili menurut hukum dan persamaan hak, menghindari diskriminatif dalam proses peradilan. Masing-masing memiliki kesempatan yang sama untuk memberi keterangan dan pendapat. Nomor 7, ada asas persidangan terbuka untuk umum. Agar terhindar dari penyimpangan proses berat sebelah atau hakim sewenang-wenangnya, maka proses kecuali sidang perceraian, meskipun sidang dilakukan tertutup, namun dalam berita acara tetap dinyatakan terbuka untuk umum. Nomor 8, asas hakim aktif memberi bantuan, memberikan petunjuk kepada pencari keadilan yang awam terkait misal banding atau kasasi dan lain-lain. Nomor 9, asas peradilan dilakukan dengan hakim majelis, sekurang-kurangnya 3 orang, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang perkara tertentu. Cukup diperiksa oleh satu hakim tunggal, seperti dalam perkara tilang atau sidang anak, sesuai dengan ketentuan yang undang-undang yang mengaturnya. Nomor 10, ada asas ultra petitum partium. Hakim dilarang menjatuhkan putusan yang tidak digugat atau dimohon dalam petitum, tapi hakim boleh mengurangi isi dari tuntutan. Nomor 11, asas pemeriksaan dalam 2 tempat, yaitu tingkat pertama dan banding. Nomor 12, asas kewenangan mengadili tidak meliputi sengketa hak milik. Ketentuan ini diubah oleh pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, yakni apabila terjadi sengketa milik yang subjeknya hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh peradilan agama. Nomor 13, asas hakim bersifat menunggu. Berbeda dengan peradilan pidana, hakim bersifat aktif. Selanjutnya, nomor 14, asas putusan harus memuat pertimbangan atau tidak berdasarkan keyakinan semata, selain memuat alasan dan dasar putusan. Juga memuat pasal-pasal tertentu yang bersangkutan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Nomor 15, asas berperkara dengan biaya. Biasanya biaya dibayar oleh pihak yang kalah. Biaya perkara dalam perkawinan dibebankan kepada penggugat atau termohon. Bagi yang tidak mampu boleh mengajukan prodeo dengan mengajukan surat tidak mampu dari lurah yang diketahui oleh camat. Nomor 16, asas demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Setiap kepala putusan harus memuat kata-kata ini, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tanpa kata ini, maka tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali. Terakhir adalah asas nebis in idem. Suatu perkara hanya dapat diajukan satu kali ke pengadilan setelah ia inkraj. Baik kawan-kawan, itulah dari tadi mengenai asas-asas yang berlaku dalam peradilan agama. Semoga video ini bermanfaat dan materi ini dapat berguna bagi kawan-kawan. Sekian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.